Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sandra Aulia dengan BP 19 11 13 1008 dari kelas B TIP. Di sini saya akan membahas tentang praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan dengan objek pertama yaitu pengaruh etilen selama masa penyimpanan. Produk hortikula seperti buah-buahan dan sayuran merupakan produk hortikula yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia sebagai sumber vitamin dan mineral. Alpukat dan jeruk merupakan produk hortikula yang menghasilkan etilen untuk dimanfaatkan dalam berbagai proses pada fase pemasakan dan pematangan buah. Fase pematangan buah terjadi pada fase akhir perkembangan saat masih berada di pohon dan awal fase penuaan buah setelah proses pemanenan. Keberadaan etilen perlu dikendalikan agar buah tetap segar dan layak dikonsumsi. Mengingat bahwa buah-buahan terdiri dari buah klimaterik dan non-klimaterik yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu selama proses pematangan. Oleh karena itu, perlunya penambahan gas etilen untuk mempercepat proses pematangan buah, seperti penambahan kalsium karbida, kalium permanganate, dan penambahan vitamin C. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengamatan. Untuk mengetahui pengaruh gas etilen pada produk hortikula selama proses pematangan buah alpukat dan jeruk. Dilihat dari hasil pengamatan pada hari pertama, bahwa bobot total buah, alpukat dan jeruk yaitu 390 gram, dengan warna awal yaitu masih hijau gelap, dengan tekstur pada buah alpukat dan jeruk yaitu masih sangat keras ketika ditekan. Selanjutnya yaitu hari kedua, dengan bobot total 380 gram yang sedikit berkurang daripada hari pertama. Pada warna buah jeruk dan alpukat masih tetap sama, tetapi pada buah alpukat mulai mengeluarkan sedikit bintik hitam kecoklatan. Dengan tekstur pada buah jeruk yang masih keras dan tekstur pada buah alpukat masih sedikit lunak di beberapa sisi. Selanjutnya yaitu pengamatan hari ketiga, dengan bobot total yaitu 360 gram yang cukup jauh berkurang dari hari kedua. Pada warnanya, jeruk mengalami hijau kekuningan, sedangkan pada buah alpukat mulai mengeluarkan warna coklat kehitaman. Dengan tekstur pada alpukat yaitu sudah sangat lunak, sedangkan pada buah jeruk teksturnya yang sedikit melunak. Pada buah alpukat yang merupakan bagian buah klimaterik, pematangan buahnya terbilang cepat karena alpukat memiliki banyak amilum dan kematangannya dapat dipicu dengan etilen, di mana etilen yang endogen dihasilkan oleh buah yang telah matang dengan sendirinya dan dapat memacu pematangan pada sekumpulan buah yang diperam. Oleh karena itu, alpukat lebih cepat mengeluarkan warna coklat kehitaman dan bertekstur lunak ketimbang jeruk. Pada buah jeruk yang merupakan bagian buah non-klimaterik memiliki kandungan amilum yang sangat sedikit. Oleh karena itu, perlunya pemberian etilen. Pemberian etilen pada jenis buah ini dapat memacu laju respirasi, tetapi tidak dapat memacu produksi etilen endogen dan pematangan buah. Oleh karena itu, jeruk mengalami proses pematangan yang cukup lama karena kurangnya jumlah amilum pada buah. Dan dilihat dari jumlah bobot hari pertama sampai hari ketiga, maka menunjukkan perubahan ukuran yang sangat signifikan dari 390 gram, 380 gram, dan menjadi 360 gram. Selanjutnya yaitu objek kedua, kadar air kritis. Pada penanganan pasca panen ini merupakan hal terpenting dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit. Karena pasca panen ini adalah salah satu rantai penting dalam usaha tanaman pangan. Pada proses respirasi, reaksi oksidasi reduksi yang mana oksigen diambil dari udara bebas yang berfungsi sebagai oksidator dan dapat mereduksi senyawa organik seperti pada tanaman gandum yang bergantung pada varietasnya, serta pada tempat tinggi atau variasi suhu lingkungan. Saat panen, tanaman gandum juga dapat diduga dengan melihat umur bunga tanaman yang biasanya 65-80 hari setelah tanam. Berdasarkan informasi tersebut, maka waktu panen gandum yang tepat adalah 55-65 hari setelah tanaman mulai berbunga. Dan kadar air pada biji gandum pada saat panen bervariasi antara 18-24%. Waktu panen tanaman gandum juga dapat diketahui dengan melihat ciri visual pada batang, daun, dan bulir gandum. Pada kegiatan penyimpanan produk biji-bijian, pasti jumlah setiap kadar air masing-masing bahan berbeda, tergantung jenisnya, seperti jenis pada gabah. Pada saat panen, umur optimum merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh mutu yang baik.
Umumnya panen gabah yang optimum dilakukan pada saat gabah menguning, kira-kira 90-95%. Dengan air gabah yaitu 25-27% pada musim hujan dan pada musim panas antara 21-24%. Dengan umur yaitu 50-60 hari setelah pembuangan tergantung pada varietasnya. Selanjutnya pada pengeringan biji gandum yang berguna untuk menurunkan kadar air biji agar tahan lama untuk disimpan. Pengeringan dilakukan sampai kadar air biji turun di bawah 14% selama 48 jam untuk menjaga kualitas biji. Selama pengeringan berlangsung terjadi pengurangan air pada biji karena adanya panas dari media pengering, sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji. Penurunan kadar air biji gandum sebelum penyimpanan bertujuan untuk menghindari terjadinya perkecambahan dan pembusukan pada biji. Selanjutnya yaitu objek ketiga, pengaruh suhu selama penyimpanan. Daging ayam merupakan salah satu makanan yang bernilai gizi tinggi karena di dalamnya terkandung protein, asam amino esensial, lemak dari asam esensial, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan manusia maupun perkembangbiakan bakteri atau kuman. Ketersediaan nutrisi yang lengkap menyebabkan daging menjadi media untuk pertumbuhan bakteri patogen maupun bakteri pembusuk. Pada umumnya, kerusakan daging ayam disebabkan oleh kontaminasi bakteri yang berasal dari kulit, bulu, dan saluran pencernaan. Selain itu, lamanya penyimpanan daging ayam juga mempengaruhi besar kecil bakteri yang tumbuh pada daging tersebut. Semakin lama penyimpanan pada suhu, semakin banyak massa yang dihasilkan. Akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang akhirnya mengakibatkan pembusukan, maka proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatannya pertumbuhan pada bakteri. Tujuan pengamatannya yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan daging ayam segar. Dilihat dari hasil pengamatan pada hari ke-1, jam ke-3, dan jam ke-6, pada gambar 1.1 dan 2.1, daging ayam berada pada suhu ruang dengan warna kulit yang masih segar. Dan pada gambar 2.1, warna pada daging ayam tetap sama, tetapi sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pada gambar 1.2 dan 2.2, daging ayam berada pada suhu lemari pendingin yang menyebabkan daging ayam berubah menjadi dingin, dan daging ayam yang terlihat masih segar. Pada gambar 1.3 dan 2.3, daging ayam berada pada suhu freezer. Pada gambar 1.3 dan 2.3, daging ayam terlihat masih segar, dan pada gambar 2.3, wadah mulai banyak mengeluarkan embun. Selanjutnya yaitu jam ke-12 dan jam ke-24. Pada gambar 3.1 dan 4.1 berada pada suhu ruang. Pada gambar 3.1 kulit ayam sudah mulai berubah warna menjadi hijau kehitaman. Dan pada gambar 4.1 warna daging sudah menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Gambar 3.2 dan 4.2 daging ayam berada pada suhu lemari pendingin dengan wadah yang semakin berembun dan tidak adanya perubahan pada warna daging ayam. Dan pada gambar 3.3 dan 4.3 daging ayam berada pada suhu freezer. Wadah mulai mengeluarkan banyak embun, dan pada gambar 4.3 warna daging ayam mulai sedikit memerah. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada hari kedua, jam ke-3 dan jam ke-6. Pada gambar 1.1 dan 2.1 daging ayam berada pada suhu lemari pendingin dengan daging ayam mulai berubah menjadi merah kepucat-pucatan dan wadah yang mulai mengeluarkan banyak embun. Sedangkan pada gambar 1.2 dan 2.2 daging ayam berada pada suhu freezer yang kecil dari 0 derajat Celcius. Pada gambar 1.2 wadah mulai terlapisi es dengan warna pada kulit daging yaitu merah. Dan pada gambar 2.2 lapisan es mulai menebal pada wadah dan warna pada daging ayam sama dengan gambar 1.2. Selanjutnya yaitu pada jam ke-12 dan jam ke-24. Pada gambar 3.1 dan 4.1 daging ayam berada pada suhu lemari pendingin dengan warna pada kulit ayam yaitu sedikit memucat. Dan pada gambar 3.2 dan 4.2 daging ayam berada pada suhu freezer. Pada gambar tersebut sudah banyak terlihat embun pada wadah dan mulai mengeluarkan sedikit kerah es pada lapisan luar wadah. Selanjutnya yaitu pada hari ketiga, jam ketiga dan ke-6. Dilihat dari gambar yaitu masih sama seperti gambar sebelumnya, tidak ada perubahan yang signifikan pada daging ayam tersebut. Dan pada jam ke-12 dan ke-24
Pada jam ke-24, daging ayam yang diletakkan pada freezer sudah sangat mengeras dan wadahnya sudah banyak mengeluarkan serpihan es. Sedangkan pada ayam yang diletakkan di lemari pendingin, warna kulit ayamnya berubah menjadi sangat pucat dan wadah masih tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja mengeluarkan embun. Dengan melakukan pengukuran sampel selama penyimpanan dengan perlakuan penyimpanan pada suhu ruang, lemari pendingin dan freezer selama 3 hari, pada waktu 3 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam mengalami perubahan yang berbeda pada setiap harinya. Pada penyimpanan suhu ruang selama 3, 6, 12, dan 24 jam mendapat perlakuan yang sangat nyata berbeda seperti telah terjadi kerusakan pada bagian daging ayam, mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan mulai mengeluarkan lendir. Hal itu terjadi karena daging ayam mengandung bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pencernaan, keracunan, muntah-muntah, intoksitas, dan akibat fatalnya yaitu berupa infeksi. Selanjutnya yaitu penyimpanan pada lemari pendingin, di mana berbeda dengan penyimpanan pada suhu ruang karena pada penyimpanan di lemari pendingin, daging ayam tidak mengalami proses pembusukan. Hal itu dikarenakan suhu pada lemari pendingin sekitar kecil dari 10 derajat Celcius. Dengan begitu dapat menekan proses pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Tidak berbeda jauh dengan penyimpanan pada lemari pendingin, penyimpanan pada freezer juga dapat menekan proses pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Karena suhu pada freezer berada di bawah 0 derajat Celcius yang menyebabkan bakteri tidak dapat tumbuh. Dan manfaat lainnya dari penyimpanan daging ayam pada freezer yaitu daging ayam akan memiliki daya simpan yang relatif lama. Hanya sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.